Selanjutnya kita beralih ke pembicara kedua, ke Bapak Supriyadi. Beliau adalah HE Business Advisor dari PT Pindad. Halo Pak Supriyadi, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Baik Pak, kami persilakan presentasinya Pak. Baik, baik, terima kasih waktunya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada PT Pindad. Kami ucapkan yang terhormat pada Bapak Ridwan Jamaluddin dan Bapak Atek, sehingga acara ini bisa berlanjut dan terjadi, mengumpulkan sekian banyak partisipan dan pembicara. Temanya cukup menarik ya, mendongkrak, cukup bombardir, mendongkrak pengguna produk dalam negeri, gitu ya, kira-kira. Ini bagi kita di Pindad sangat menarik untuk mengikuti acara ini, gitu ya. Dan saya ucapkan pada para pembicara, Bapak Sujatmiko, Pak Sugeng, Bu Glory, Pak Spencer, dan Pak Junedi tadi ya, dan para peserta webinar. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Supriyadi, represent dari PT Pindad. Ya Pak. Salam hormat buat bapak-bapak semua, dari Presiden Direktur kami Pak Abramos, Pak Direktur Industrial Bapak Suharyono, dan Kadip kami Bapak Cucun. Ya. Kami coba sampaikan bahwa secara umum Pindad punya mimpi besar, ya, secara umum, secara company, ya, ingin pemain global lah, gitu ya, dalam segi pertahanan, ya, dan industrial produk, gitu ya. Kalau dalam pertahanan mungkin bapak-bapak semua sudah mengerti, tapi dalam industrial mungkin ada lompatan-lompatan yang dilakukan oleh PT Pindad sampai di level tahun 2016. Nah, misi kami adalah sebenarnya adalah industri pendukung dari bangsa atas perkembangan bangsa dalam security dan industrialnya. Nah, PT Pindad dalam hal khususnya di strategi bangsa ini, khususnya di industrial, mencoba memposisikan diri sebagai manufaktur yang berubah. Key sukses faktornya kami adalah melakukan strategi partnership sebenarnya. Mencoba menginisiatif dari sejak tahun 2015. Ya, 2015 itu Pindad memposisikan diri sebagai prinsipal dengan strateginya adalah berpartnership Pak sebenarnya. Khususnya di alat berat, Pindad mengambil posisi sebagai tengah-tengahnya pemegang merek. Mungkin kalau mereknya Pindad sudah 100% TKDN Pak, secara merek Pak. Tapi secara proses kita harus mengumpulkan para praktisi-praktisi baik BUMN maupun swasta nasional yang sudah bergerak di alat berat ini, ya, untuk kita lakukan partnership Pak, ya, jago apa, bagaimana kita selkan menjadi satu di Pindad, yang nggak ada baru kita pergi keluar Pak, kira-kira. Nah, dengan riset dan development kita, baik melalui transfer knowledge dan teknologi, ya, kita baru sekitar 2 atau 3 tahun ini Pak belajar memasukkan di alat berat itu, akhirnya baik melakukan reverse engineering dan engineering, sehingga upgrading people di Pindad yang berbasic pertahanan, berpindah ke alat berat, kira-kira gitu. Dan bersyukurlah saya melihat Pindad, kompetensi orang-orang Pindad dalam membangun ini itu cukup puas saya melihatnya itu, bahwa
untuk mengeksekusi sebuah produk, ya itu dalam waktu 2 tahun sudah bisa menghasilkan sebuah produk yang sejak itu sudah dikomersialkan tahun 2016. Namun marketnya masih sebatas government Pak, sebagai piloting project, gitu ya. Namun sejak 2018 ya itu sudah 17-18 itu sudah multi mass production ya dalam sektor konstruksi. Ya mungkin kalau lihat aspek update produknya, ntar Bapak bisa lihat sudah dipakai di PUPR dan Pemda-Pemda Pak, kira-kira gitu. Khusus di marketnya entar di mana di mining ada beberapa yang kita sudah prototyping kan, tapi sudah kita luncurkan yang namanya amphibious Pak. Ya amphibious sudah ada tuh tahun 2019 sudah ada di Adaro Indonesia kalau nggak salah. Ada 1 unit dan performanya alhamdulillah Pak, fuel consumption-nya di bawah 15 Pak itu. Jadi insya Allah karena Pindad adalah 2016 menjadi global ya standarnya standar internasional lah Pak, kira-kira begitu. Dalam berpartnership kita dalam membangun tadi itu dalam konteks TKDN Pak, kalau sebatas merakit apa mungkin kita sudah bisa Pak, ya. Tapi dalam hal competitiveness ya dalam waktu ini mungkin perlu dukungan lagi. Kita nggak bisa mencapai seperti Bu Flori bilang tadi, nggak bisa mencapai di atas 50% Pak secara TKDN. Karena main komponen utamanya itu banyak masih dari luar, belanja dari luar gitu ya. Sementara kompetensi orang-orangnya baik di Pindad maupun di luar Pindad lebih dari 30-an tahun sudah bereksperimen di alat berat. Ini sebenarnya aset kompetensi seorang baik di Pindad maupun di luar itu bisa mampu kita serap sebenarnya Pak. Untuk mungkin dari Menteri Perindustrian bisa mengundang industri komponen Pak. Ya, industri komponen bangsa untuk industri komponen alat berat itu mampu diadakan di Indonesia Pak. Supaya timbul prinsipal-prinsipal baru selain Pindad Pak, swasta mungkin bisa menjahit alat berat itu Pak, gitu ya. Itu mungkin akan tumbuh perekonomian baru Pak ketika ada industri komponen ya, industri komponen di Indonesia mungkin akan lebih tumbuh kembali Pak. Jadi kalau kita ngomong TKTN masuk ke tambang, kita harus mikirin dari hulunya juga harus masuk ke tambang juga gitu Pak. Ada di Indonesia juga. Gitu. Ini menjadi strength point kita. Kalau kita komponen-komponen itu bisa masuk Pak, insya Allah Pak mungkin akan lebih dari situ. Sayang kompetensi kita yang para ahli-ahli di alat berat itu Pak, ya setelah pensiun sayang kompetensinya misalnya bisa dipakai Pak untuk membangun, membuat puzzle beberapa praktisi nasional itu bisa dipuzzling masuk ke kelompok Pindad membangun alat berat itu Pak. Mungkin Pindad siap untuk membuka diri berpartnership dengan mereka, membuat puzzle unit yang bisa masuk ke tambang itu. Nah perlu kita update. Lanjut Pak. Lanjut slide-nya. Nah ini sebagai sejak tahun 2015 ini kita sudah sejak pemerintah menantang atau men-challenge PT Pindad untuk ikut campur dalam membangun bangsa tadi, kita mau dimulai dari konstruksi Pak. Mungkin produk lainnya banyak bermain di konstruksi. Ya. Ini adalah mulai dari mini ekskavator, standar ekskavator, material handling, road maintenance. Ini sekarang ready for sales Pak, posisi sekarang. Ya. Sebenarnya ini sudah mulai tahun 2020, pertengahan 2020 tahun lalu, karena pandemi Pak, ya agak standby dulu, sementara belum diproduksi massal Pak, yang kecuali ekskavator 200 ya. Nah, andalan kami di PT untuk di pertambangan ini adalah di sektor untuk yang di amphibious Pak. Ya, di amphibious ini sebenarnya sangat useful di pertambangan. Ya. Plus mungkin pembuka yang di root mineral di pertambangan itu Pak untuk land clearing atau apa mungkin kita sudah bisa hadir untuk membantu para praktisi-praktisi di land clearingnya. Tapi belum alat produksi yang gede-gede belum Pak itu. Mungkin harapan kami di sesi ini adalah banyak partisipan yang mungkin bisa berelaborasi dengan PT Pindad ide-ide apa aja yang ada di lapangan supaya kita bisa akomodasi diformulasikan menjadi alat-alat yang kita siap saji di sektor pertambangan ini. Lanjut Bu.
Next. Nah, ini adalah seperti yang lainnya, Pak. Jadi ada keunggulan pasti, strength-nya ada di mana, gitu ya. Nah, untuk dikonstruksi, ya, ini sebenarnya desainnya 20 ton, Pak. Ya, tapi faktanya dia adalah 22 ton, gitu. Ya, jadi kita jual dengan harga 20 ton, tapi speknya 22 ton, Pak. Engine-nya 6 silinder ini, ya, 127 HP. Gitu. Sebenarnya 170 HP, sorry. Ya, 170 HP. Jadi speknya 220 sebenarnya. Ini yang kita jual sekarang, yang kita masukin di construction, dan beberapa sudah mulai masuk di Arutmin gitu sebagai land clearing, ya. Tuh. Lanjut. Nah, kalau di pertambangan sebenarnya salah satu divisi kita di Handapom, ya, itu sudah cukup lama, Pak, lebih dari 10 tahun, Pak, ya. Kalau di alat berat itu masih di masa golden period, Pak, masih dalam pertumbuhan, Pak. Mungkin kita minta dibantu entah di alat beratnya, tapi kalau yang di alat berat untuk di Handapom ini sudah cukup mature, Pak, ya, kerjasama antara Pindad dan ada BUMN yang lain ini cukup kolaboratif dalam hal bahan-bahan produk. Nah, seperti contoh customer-nya dari TOS, Afrika, itu adalah main customer kita yang sudah hampir dari 10 tahun, Pak, untuk bekerjasama dengan PT Pindad. Itu, lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini adalah penyebaran sejak 2018 kemarin, Pak. 18 ya, 18-19. Ini adalah penyebaran unit-unit yang sudah ada di seluruh Indonesia, Pak. Tapi jumlahnya nggak terlalu banyak, Pak. Masih total plus dan 500, Pak. Tapi menyebar seluruh Indonesia. Gitu. Nah, ini yang otomatis juga pengembangan produk support yang sudah kita lakukan di masing-masing titik itu dengan cara partnership, Pak. Karena standarnya ya standar internasional, Pak. Ada kita jual unitnya ya produk supportnya juga kita lakukan. Oke, lanjut. Nah, ini pada kali ini mohon dengan sangat hormat sekiranya ada yang membutuhkan proses ambibius, Pak, ya. Mungkin PT Adaro bisa menjadi success story yang memakai itu. Pertama kali, Pak, mungkin akan lahir ambibius yang lain di tambang-tambang, Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Supriyadi. Terima kasih banyak untuk presentasinya. Salah satu yang mungkin saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi adalah Pindad sangat mengharapkan masukan dari para peserta, secara khusus pelaku industri pertambangan untuk memberi masukan terkait dengan produk-produk yang akan mereka hasilkan di kemudian hari.